Sudah mulai, Pak, ya? Assalamualaikum, Pak Arman. Waalaikumsalam, Coach. Apa kabar? Selamat pagi. Alhamdulillah, kabar yang baik. Gimana nih kabarnya Pak Arman nih? Ya, kondisi saya alhamdulillah dalam kondisi yang baik. Hanya mungkin dalam kesempatan pagi ini saya tuh ingin berbagi tentang situasi yang terjadi di kelas saya nih, Coach. Jadi baru-baru ini salah Baik, satu siswa, ya, salah satu eh, siswa saya pagi ini itu mengalami peretasan akun media sosialnya. Dan ini bukan yang pertama kali terjadi, tetapi juga sekitar 2 pekan terakhir juga ada beberapa siswa lain juga menyampaikan hal yang sama. Nah, pelaku peretasan akun media sosial ini umumnya mereka menyebarkan informasi pribadi dan juga konten yang tidak pantas, yang menyebabkan siswa-siswa tersebut sangat tertekan dan juga mempengaruhi hubungannya dengan teman-teman yang lain yang ada di sekolah, Coach. Gitu. Ya, saya merasa resah ya dengan fenomena yang terjadi di sekolah saya sekarang ini. Kira-kira apa yang mungkin harus saya ambil sebagai langkah-langkah antisipasinya ke depan, Coach? sebelumnya dari Pak Arman sendiri, awal dari muncul permasalahan ini bagaimana Pak awalnya? Itu Bapak tahu dari awal munculnya masalah itu bagaimana Pak? Ya, saya sempat melakukan komunikasi dengan beberapa siswa yang akunnya telah diretas tadi. Jadi saya mengidentifikasi setidaknya ada beberapa hal. Yang pertama misalnya adalah siswa yang bersangkutan itu tidak tahu bagaimana cara mereka melindungi akun media sosialnya dengan benar. Itu yang pertama, Putri. Yang kedua, peretasan ini telah menyebabkan trauma emosional tersendiri bagi mereka. Dan poin yang terakhir yang saya peroleh dari hasil berbicara dengan mereka adalah adanya kurang kesadaran tentang keamanan digital di kalangan siswa. Ini identifikasi yang berhasil saya dapatkan dalam proses pembicaraan dengan mereka, Coach. Untuk kedepannya itu apa yang Bapak khawatirkan dengan masalah yang timbul seperti ini? Ya, kalau bicara tentang kekhawatiran, jelas bahwa saya khawatir bila fenomena ini nanti akan berulang kembali kepada siswa-siswa yang lain. Karena seperti yang tadi saya sampaikan bahwa 2 pekan terakhir itu ada beberapa siswa juga mengeluhkan hal yang sama dan baru pagi tadi pun ada siswa juga kembali menyatakan bahwa akun media sosialnya diretas, Coach. Dan saya berpikir untuk merencanakan beberapa langkah untuk menangani masalah ini, Coach. Bisa dijelaskan Bapak langkah apa yang sudah akan direncanakan oleh Pak Arman sendiri Baik, sebagai guru? siap. Jadi saya tuh ada berencana untuk memberikan sesi konseling kepada siswa yang akunnya diretas untuk mendukung kesehatan dan juga perbaikan mental mereka. Jadi seperti yang saya sampaikan bahwa peretasan akun media sosial ini telah menyebabkan trauma emosional tersendiri dari sisi siswa tersebut. Nah, saya ingin memberikan sesi konseling
khusus kepada siswa-siswa yang sudah mengalami peretasan akun tadi, supaya mereka bisa kembali seperti biasa, di mana tingkat kepercayaan diri mereka kembali meningkat dan juga mereka bisa bersikap normal seperti sebelum kejadian. Itu yang pertama, Coach. Kemudian kedua, saya juga berencana untuk mengadakan workshop tentang keamanan digital untuk siswa, untuk semua siswa, di mana saya mendukung apa namanya, saya akan mengajarkan kepada mereka tentang pentingnya password ataupun pembuatan kata sandi yang kuat. Bagaimana misalnya kita dapat mengenali phishing, malware, dan juga hal-hal yang sejenisnya, serta cara melindungi privasi online mereka di dunia maya, Coach. Nah, yang ketiga, ini yang mungkin saya membutuhkan juga nantinya dukungan-dukungan tertentu, itu adalah mengembangkan kebijakan sekolah yang lebih ketat terkait penggunaan media sosial dan juga keamanan data, Coach, begitu. Jadi ada 3 poin, ada 3 rencana yang saat ini saya pikirkan terkait sesi konseling kepada siswa yang akunnya sudah diretas, itu untuk yang sudah terjadi. Kemudian untuk yang kedua, Coach, itu saya ingin mengadakan workshop tentang keamanan digital kepada semua siswa. Jadi ini adalah langkah antisipasi. Jadi yang pertama adalah langkah perbaikan, yang langkah kedua adalah antisipasi, kemudian juga eh, ditambah dengan kebijakan sekolah. Begitu, Coach. Kebijakan-kebijakan apa yang Bapak butuhkan dari eh, penyelesaian dari masalah yang Bapak inginkan? Ya, saya akan berbicara dulu dengan kepala sekolah serta juga guru-guru yang terkait terhadap kebijakan yang akan kita hasilkan yang akan berimplementasi kepada seluruh warga sekolah. Begitu, Coach. Itu kalau berbicara tentang eh, kebijakan. Nah, kalau untuk tentang rencana, saya akan mulai sesi konseling ya dengan terlebih dahulu tadi juga saya tetap berkoordinasi dengan guru-guru lainnya karena terkait juga pasti akan mengganggu waktu pembelajaran siswa-siswa tersebut karena semua siswa akan saya libatkan sehingga sosialisasi ini nanti akan berdampak kepada seluruh siswa. Nah, jadi saya butuh waktu khusus 1 hari untuk memberikan kepada mereka semacam workshop tentang keamanan digital. Begitu, Coach. Eh, dari apa yang sudah Bapak sampaikan itu komitmen apa yang akan dilakukan agar masalah ini terselesaikan dengan baik, Pak? Jelas komitmen saya adalah bagaimana apa yang akan saya rencanakan ini nantinya dapat terimplementasi secara apa yang diharapkan dan tidak ada lagi pengulangan kasus-kasus yang serupa. Jadi tidak ada lagi siswa-siswa di sekolah saya yang ikut media sosialnya ataupun juga data-data mereka yang mungkin saja mereka simpan di cloud dan semacamnya itu diretas oleh orang lain. Begitu, Coach. Dan eh, saya berencana untuk memulai sesi konseling ini mungkin dalam waktu dekat, Coach. Rencana-rencana yang Bapak sampaikan tadi, apa yang secepatnya yang akan dilakukan dalam ada target dari rencana yang apa Bapak sampaikan tadi? Eh, Target saya adalah hari Rabu. Jadi kalau misalnya kita lihat dari hari ini adalah hari Selasa tanggal 16. Nah, target saya adalah pekan depan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 itu pelaksanaan workshop yang tadi saya sampaikan kepada Coach tadi, Coach. Jadi saya akan membuat satu workshop untuk keamanan data kepada seluruh siswa. Ya, estimasi waktunya adalah hari Selasa pagi, hari-hari Rabu pagi. Baik. Eh, jadi apa yang Bapak rencanakan dan target itu tentunya sudah Bapak rencanakan mempunyai efek dan dampak yang positif bagi eh,
penyelesaian masalah dari apa yang sudah Bapak rencanakan. Bisa dijelaskan apa yang mungkin bisa berdampak positif bagi baik murid itu sendiri maupun warga sekolah lainnya. Ya, yang pertama jelas bahwa dengan adanya workshop ini akan menambah pemahaman dan juga pengetahuan keterampilan siswa terkait dengan bagaimana cara mereka mendesain password atau kata sandi di media sosial ataupun juga terkait dengan data-data mereka yang tersebar di dunia maya. Itu yang pertama. Yang kedua juga eh, di sini kita akan mencoba memberikan hal-hal yang sifatnya positif, yang membangun, yang juga eh, bisa memperbaiki attitude ataupun juga sikap mental mereka bahwa apabila salah seorang dari antara temannya yang memang sedang terkena katakanlah seperti kasus ini adalah diretas akunnya, ya kita tidak perlu menjatuhkan mereka ataupun menjudge mereka, apalagi sampai melakukan bullying, gitu. Dan justru kita harus memberikan penguatan kepada siswa tersebut bahwa hal-hal yang semacam ini memang terkadang bisa saja terjadi kepada siapa saja. Dan kita justru harus memberikan motivasi kepada mereka serta memberikan semangat bahwa eh, kita dapat memperbaiki hal tersebut dan tidak ada hal yang perlu kita ejek, tidak ada yang perlu kita bully begitu, Coach. Dari Bapak yang Bapak sampaikan itu untuk tindak lanjut atau keberlanjutan dari program penyelesaian masalah dari Bapak itu sendiri bisa dijelaskan bagaimana gitu? Ya, nanti secara berkala begitu saya adalah pengampu mata pelajaran informatika. Jadi nanti secara berkala saya akan mencoba melakukan pengingatan kepada siswa-siswa yang ada, tapi ini momennya mungkin setelah kita melakukan workshop di satu hari pada pekan depan, saya akan secara berkala mengingatkan siswa tentang sandi mereka. Jadi kalau di dalam dunia informatika itu, Coach, sandi itu harus diganti secara berkala. Itu untuk menghindari kemungkinan bocornya sandi yang sudah kita buat selama beberapa waktu terakhir. Jadi misalnya dalam waktu 1 bulan begitu, sandi itu harus dirubah. Kalau misalnya katakan kalau hari ini kita membuat sandi ABCD, itu dalam waktu 1 bulan ke depan atau malah kurang dari waktu 1 bulan itu secara periodik harus diganti. Kalau ini ABCD ya nanti mungkin X, Y, Z, D dan seterusnya. Kira-kira begitu gambarannya, Coach. Tentu sandi yang akan kita sampaikan kepada mereka ya bukan bukan hal-hal yang tadi saya sampaikan. Kemudian juga selain tentang sandi juga bagaimana mereka dapat mengamankan data-data online mereka dengan autentikasi 2 layer begitu. Jadi misalnya sebelum mereka walaupun sandi sudah dimasukkan, tapi mereka masih harus memasukkan lagi OTP misalnya yang masuk di ponsel mereka dan semacamnya. Karena ketika kita berbicara tentang security data itu ada banyak sekali aspek yang akan dibahas, Coach. Gitu, Coach. Jadi sangat perlu sekali Pak ya apa yang akan dilakukan untuk meminimalisir apa yang sudah menjadi permasalahan dari apa yang sudah menjadi masalah dari Bapak sendiri yang sudah menemukan. Betul, betul sekali, Coach. Dan termasuk Jadi misalnya dengan sesi konseling yang saya rencanakan tadi, begitu kan untuk memberikan rasa penenang kepada siswa-siswa yang sudah menjadi korban peretasan, dan kita akan coba membantu memberikan solusi konkret untuk perlindungan privasinya di masa depan. Dan ini pun juga berlaku untuk semua siswa yang ada, siswa-siswa lain yang memang sampai hari ini belum menjadi korban peretasan akunnya, begitu, Coach. dari apa yang Bapak Pak Arman sampaikan, ide yang baik dan solusi yang baik. Semoga kedepannya kita bisa meminimalisir apa masalah yang sudah terjadi dengan
Pak Arman, dan juga semoga kita menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik bagi murid kita. Siap, Coach. Jadi memang seperti yang tadi Coach sampaikan, mudah-mudahan apa yang akan kita lakukan ini adalah terjadi sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Dan saya akan mengamati dampak dari sesi konseling serta workshop terhadap siswa yang akunnya sudah diretas maupun kepada seluruh siswa lainnya yang akun-akunnya memang belum pernah mengalami peretasan, dan kita akan antisipasi itu dengan adanya workshop yang akan kita selenggarakan. Saya akan memantau perubahan dalam kesadaran mereka tentang keamanan digital serta melihat apakah ada penurunan kasus yang sama nantinya setelah selesai workshop yang kita lakukan ini. Dan Ya, mudah-mudahan dengan diskusi yang saya lakukan dengan kepala sekolah serta para dewan guru lainnya yang terkait, itu kita dapat menyusun kebijakan yang relevan, Coach. Terima kasih, Coach. terima kasih Pak Arman. Semoga dapat terrealisasi dengan baik dan bisa menjadikan solusi terbaik dari masalah yang Bapak rencanakan tadi. Ya, Terima kasih Pak Arman. sama-sama, Semoga Coach. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Arman. Ya, waktunya 15 menit 34 detik, Bu Tri. Sekarang kita lanjutkan dengan coaching Bu Tri, kasusnya terhadap yang kemarin ya, Bu ya, Disiplinan siswa tentang dengan siswa siswa. beberapa siswa yang masih terlambat datang ke sekolah. Baik, jadi kita akan tetap menggunakan alur Tirta. Tadi alhamdulillah sudah keluar semua alur Tirtanya, ditemukan identifikasi rencana dan juga terapkan serta mati begitu. Tuh. Ya, Kita bisa mulai sekarang, Bu Tri? ya. Ya. Assalamualaikum Bu Tri, apa kabar? Salam Pak. Alhamdulillah. Eh, tapi Gimana nih Bu masih Tri? gelisah nih Pak. Kenapa? Kenapa? Coba saya tuh dari tadi melihat wajah Putri itu seperti sedang resah, galau begitu ya. Ada Ya minum di Pak. dekat Putri saat ini? Eh, sudah Pak, sudah Oh, diminum. sudah Cuman ya, diminum. Baik. Ya, mungkin Putri bisa coba melakukan teknik stop terlebih dahulu. Tuh wajah Putri tuh masih seperti galau benar nih saat ini nih. Kita coba tenangkan diri sebentar, kita fokus dulu supaya apa yang misalnya nanti Bu Putri akan ceritakan itu bisa mengalir begitu ya, bisa terus. Coba Bu Putri mungkin bisa dengan memejamkan mata sejenak, cari posisi yang enak ya. Rasakan misalnya kalau Ibu Tri sedang menyandar saat ini, rilekskan seluruh posisi tubuh Ibu Tri, tarik nafas dari hidung dalam-dalam, kemudian tahan sebentar, dan kemudian lepaskan. Tarik lagi nafas dari hidung dalam-dalam, tahan sebentar, lepaskan. Nah, kita sekali lagi tarik lagi nafas dari hidung Bu Tri, tahan, lepaskan. Nah, gimana Bu Tri? Apa yang Bu Tri rasakan saat ini? Alhamdulillah. Mudah-mudahan lega Pak ya. Sedikit Alhamdulillah, lega dan alhamdulillah. fokus dan bisa mindfulness Iya. dan relax untuk kedepannya Pak ya. Ya, saya sedang bisa melihat wajah Putri dengan tersenyum sekarang. Jadi mudah-mudahan Ya, tidak sedang ini ya, sudah berubah ya apa namanya kegalauan yang menghinggapi Putri saat ini ya. iya Baik, Pak. apa Putri yang Putri hadapi saat ini Putri? Saya ini eh, ada beberapa masalah Pak ya, Mhm. tentunya di kelas saya, di mana terdapat beberapa siswa yang masih kurang tentang kedisiplinan di kelas, terutama Hmm. ada beberapa siswa yang kehadirannya itu masih kurang disiplin, di mana masih ada beberapa siswa yang terlambat datang ke sekolah. Mhm. Eh, seberapa sering Putri siswa tersebut terlambat? Apakah ada pola-pola tertentu yang bisa teramati selama ini? Terus apakah ketika misalnya siswa itu datangnya terlambat,
dia kelihatan seperti ada rasa cemas atau sikap lain yang diperlihatkan oleh mereka, Bu Tri? Ya, Pak. Jadi siswa yang terlambat ini di mana tentunya diawali dengan adanya laporan dari guru piket itu sendiri. Dan juga seberapa seringnya itu saya sendiri saya melakukan juga bahwa saya ada waktunya saya menjadi guru piket dan anak itu terdapat saya di posisi saya menjadi guru piket. Jadi tentunya keberlanjutan dari siswa itu sendiri sering yang saya amati, Pak. Ya, jadi saya mengetahui bahwa anak ini berarti bukan dari guru piket itu sendiri. Saya pun di posisi waktunya saya menjadi guru piket, saya menyaksikan sendiri itu, Pak. Menurut Bu Tri nih, apa kira-kira yang menjadi penyebab utama siswa tersebut sering datang terlambat? Kemudian juga misalnya nih, apakah ada faktor-faktor eksternal yang menyebabkan dia terlambat setiap waktu begitu, misalnya seperti transportasinya atau misalnya ada kondisi keluarga tertentu yang mempengaruhi keterlambatan siswa tadi untuk hadir ke sekolah. Terus apakah juga ada eh, katakanlah dampak dari keterlambatan ini terhadap prestasi akademik dan juga hubungan sosial siswa tersebut dengan teman-teman yang lain, Putri? Tentunya dampak ya, Pak, Mhm. bagi murid itu sendiri maupun bagi murid-murid yang lainnya. Mhm. Jadi terutama untuk kepada murid itu sendiri, bahwa murid itu sendiri uh, sangat merugikan bagi dia, bahwa dia tentunya dia terburu-buru dalam bila masuk sekolah, masuk ke dalam kelas, dan juga dianya itu tidak fokus dalam belajar karena dia terburu-buru tadi, dan juga uh, dalam pelajaran ya sedikit banyak terlambat mengikuti pelajaran itu sendiri, dan bagi berdampak kepada murid-murid yang lain itu murid-murid yang lain juga melihat bahwa anak ini mengganggu juga konsentrasi dalam belajar mereka karena gurunya itu beralih fokus kepada guru murid yang mereka sedang konsentrasi dalam belajar karena mengurusi murid yang terlambat tadi, Pak. Baik. Berarti memang ada hubungan langsung antara keterlambatan siswa dengan tingkat hubungan sosial siswa tersebut dengan teman-temannya di kelas dan juga prestasi akademiknya, begitu ya, Bu Tri ya. Iya. Nah, untuk yang faktor-faktor eksternal, apakah selama ini sudah sempat tergali, Putri? Apa yang Ya, menjadi latar belakangnya? tentunya langkah yang saya ambil itu yang saya rencanakan diawali dengan uh, yang pertama pemanggilan untuk kepada murid itu sendiri. Oh, Saya panggil, sudah pernah dipanggil nih siswa yang terlambat nih, Putri ya, ya? Oke. saya melakukan pemanggilan di awal langkah pertama Mm-mm. dan saya lakukan dengan tentunya uh, dengan segitiga restitusi yang dimana saya mendapatkan pemahamannya dari pembelajaran yang saya ikuti, di mana saya lakukan yaitu yang pertama dengan menstabilkan identitas, di mana apa yang dia lakukan itu salah, namun saya sebagai guru ya itu tidak mau mencari kesalahan, namun bagaimana mencarikan solusi dari masalah dari murid itu sendiri. Dan yang kedua yang langkah saya lakukan yaitu dengan validasi tindakan yang salah.
tentunya murid itu sendiri pastinya ada alasan sendiri apa yang terjadi dari murid itu sendiri. Alasan-alasan yang uh, terjadi karena uh, yaitu kepada anak itu sendiri. Yang selanjutnya itu menanyakan keyakinan yang mana yang sudah disepakati uh, bersama di dalam kelas, nilai-nilai yang keyakinan yang kita sepakati bersama. Jadi itu yang langkah yang rencana yang saya lakukan, tindak lanjut kepada murid itu sendiri yang sering terlambat itu. Baik, itu Dan berarti sudah dilakukan atau baru akan dilakukan nih Bu, yang tadi Bu Tri sampaikan? uh, yang sudah saya lakukan, Pak. Jadi Ya, saya lakukan itu dengan seperti itu, Pak, langkahnya. baik, berarti sebelumnya sudah pernah dilakukan pemanggilan terhadap siswa yang bersangkutan, tetapi ternyata masih terjadi begitu Ya, permasalahan yang sama jadi gitu. eh, permasalahannya ya itu diawali saya tadi dengan pemanggilan biasa yang di mana kita berikan eh, kesadaran diri mereka, anak itu sendiri yang sederhana tentunya. Mhm. Dan karena ini sering berlanjut, saya lakukan tadi Pak, dengan memasukkan dengan unsur segitiga restitusi tadi Pak. Baik. Untuk ke depan nih Bu Tri. Jadi apakah rencana dari Bu Tri untuk mengatasi permasalahan siswa ini agar ke depannya tidak terulang kembali, apa misalnya mungkin dengan melibatkan juga orang tua siswa yang bersangkutan dan juga pihak sekolah dalam hal ini eh, terkait dengan rencana membantu siswa ini mengatasi masalah keterlambatannya, Bu Putri. Tentunya Pak, saya akan yang diawali tadi pendekatan tentunya terus Mhm. melakukan pendekatan dengan siswa dan mengontrol siswa itu sendiri, bagaimana dan juga dengan orang tua wali murid kami terus berkomunikasi dengan baik untuk mengontrol dan mengawasi anak itu sendiri. Jadi kami berkoordinasi agar di mana anak itu berubah menjadi lebih baik lagi, Pak. Nah, dukungan dari sekolah yang seperti apa yang mungkin Ibu Tri Aprianti butuhkan di dalam menanggulangi masalah anak-anak yang sering datang terlambat ke sekolah ini, Bu? Dukungan yang pasti terutama dari orang tua wali murid itu sendiri Pak ya, karena kita sama-sama mengontrol dan mengawasi bagaimana murid itu sendiri tidak terulang lagi dan melakukan perbaikan ke depannya Pak. Kapan kira-kira Bu Tri akan mencoba menerapkan langkah-langkah yang sudah Ibu rencanakan tadi? Tentunya secepatnya Pak, di mana lebih cepat lebih baik dan anak cepat berubah dan menyadari apa yang sudah menjadi yang tidak baik bagi dirinya itu. Nah, kalau misalnya kita memang kalau ada masalah itu harus cepat diselesaikan ya Bu Tri ya. Iya, Eh, tetapi mungkin kita bisa memberikan estimasi waktunya, Bu Tri. Misalnya, udah karena ini sudah terus terjadi, kita presisikan waktu tertentu untuk memberikan pemanggilan kepada orang tua siswa, kemudian melakukan juga pendekatan kepada pihak sekolah, misalnya begitu. tentunya saya pemanggilan secepatnya yaitu saya targetkan dalam 1 minggu Pak, di mana anak itu tentunya harus ada perubahan yang signifikan dalam 1 minggu. Jadi kami targetkan ada perubahan di dalam waktu 1 minggu itu Pak. Baik. Nah, yang Ibu Tri Aprianti pikirkan saat ini terkait dengan indikator keberhasilan yang akan digunakan untuk mengevaluasi efektivitas rencana yang sudah direncanakan tadi seperti apa, Bu? Uh,
tentunya efektivitas kepada anak itu sendiri tentunya mengurangi di mana Mengurangi eh, frekuensi keterlambatan begitu ya, Bu ya? ya keterlambatan dalam ke sekolah tadi, jadi efek dan dampaknya itu eh, tentunya bagi diri dia sendiri tidak terlambat atau tidak ketinggalan dalam pembelajaran, dan bagi dia sendiri banyak keuntungan. Dia juga bisa memanajemen diri bahwa untung dari dia berefek dampak positif untuk keberlanjutan selanjutnya. Umpan balik yang nanti kita butuhkan pastinya, karena kita tidak dapat mengontrol ataupun mengawasi siswa ini terus-menerus setiap hari begitu, Bu. Mungkin juga dapat disampaikan bahwa kita akan memberikan mengumpulkan umpan balik misalnya dari siswa atau orang tua atau juga pihak sekolah terhadap keberhasilan dari program yang sudah ikut Aprianti rencanakan. Umpan baliknya tentunya bagi saya kepada murid itu sendiri, agar murid itu sendiri menjadi pembelajaran bagi dirinya untuk lebih baik lagi, karena sangat merugikan bagi murid itu sendiri apabila apa yang dia lakukan yang salah buat dia itu dilakukan terus-menerus, karena efek negatifnya itu dia akan ketinggalan dalam pembelajaran, dan tentunya banyak ketinggalan dalam segala hal gitu Pak. Dan Semoga tentunya iya, tentunya kami semoga saya dan murid dan wali murid bisa berkoordinasi dan bisa menjadikan anak itu sendiri belajar untuk lebih baik lagi, Pak. iya, baik. Saya doakan, kita berharap semuanya yang terbaik, bahwa apa yang sudah Ibu Tri Aprianti rencanakan tadi dapat menemukan masalah, kemudian mengidentifikasi penyebab dan merencanakan solusi-solusi yang kedepannya akan seperti apa terkait dengan langkah-langkah itu akan sesuai dengan harapan kita bersama, Bu Tri. Tetap Ya, semangat, Bu terima Tri. kasih. Ya, Terima kasih, jadi Pak. Semoga terrealisasi dengan baik, Pak. memang fenomena Terima kasih, Pak Arma. yang terjadi di dunia pendidikan itu memang macam-macam sekali, Bu Tri, dan salah satunya adalah Ya, tentang keterlambatan siswa hadir di sekolah, ya. Jadi kembali kepada kita ya, juga sebagai pendidik, bagaimana kita dapat eh, mengatasi dan membantu siswa, ya, agar tidak datang terlambat lagi. Begitu, Bu Tri, ya. Jadi tetap ya. semangat. Semangat, Saya semangat, doakan Pak. segala sesuatu akan berjalan dengan baik-baik saja, ya. Amin, Baik. amin, amin, Pak. Terima Terima kasih kasih, atas, Pak. ya, sama-sama Ibu Tri. Saya juga berterima kasih atas pengalaman dan juga sharing dari cerita-cerita kita baru saja. Ya, Ya, semoga terima kita kasih. bisa mendapatkan solusi yang terbaik, saling berbagi Tentunya solusi begitu. yang Tentunya terbaik. begitu. Baik. Baik Putri, saya pamit dulu. Iya, terima kasih, Pak. Iya, Assalamualaikum Putri. Waalaikumsalam, Pak Arma. Gula cante